dalam kondisi Dalam ini rekaman nggak akan ketahuan. tidak terlihat Pak Karni. Dalam kondisi ini Pak Nazarudin punya hak ya untuk melakukan komplain terhadap apa yang dialami. Jadi kita berikan aja kesempatan nanti. Diapakan, mengalami apa di dalam masalah itu. Jadi ini sesuatu yang terbuka, jadi bisa dilakukan cross check. Ya, artinya dengan dia mengatakan ada tekanan, bahkan titip sama Pak SBY, istri atau anaknya nggak diganggu, dan dia tidak akan buka semua. Ya, saya olah-olah bergen dia adalah membuka atau menutupnya demi yang dia akan dapatkan. Ya, jadi dalam pertama terkait dengan masalah gangguan psikis. Jadi kami menyarankan bisa saja Pak Nazarudin melalui kuasa hukum meminta untuk didampingi psikolog ya atau psikiater paling tidak untuk melakukan recovery kondisi psikis. Jadi sesuatu hal yang bisa ketika di dalam. Ya. Tapi benarkah ada konflik sedemikian hebat sehingga polisi atau Bung Anas terpaksa buru-buru memutuskan berangkat ke Jakarta ketika itu? Karena Dubes juga udah terpengaruh atau terlibat, dan ada usaha pengacara juga yang mau meminta suaka. Pak Nazarudin tertangkap tanggal 7 Pak Kardi. Ya. Baru bisa diterbangkan ke Jakarta itu tanggal 11. Ya. Dalam masa itu memang terjadi suatu kondisi yang tidak mudah menurut saya. Ya. Pertama kita harus berhubungan dengan dunia, artinya negara lain. Kedua, kita memiliki sistem hukum yang berbeda. Ya. Jadi Pak Nazarudin itu pertama ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung di sana. Kemudian saat terakhir ketika proses negosiasi, apakah ekstradisi, apakah deportasi, itu akhirnya Jaksa Agung menyerahkan kepada imigrasi di sana. Di imigrasi pada saat itu, deportasi pun beliau menyampaikan menurut tim yang menyampaikan kepada kami, tidak setuju dengan deportasi. Akhirnya dengan sistem expulsion, artinya karena Pak Nazarudin tercatat sebagai buronan internasional, tercatat dalam Red Notice, itu dengan sistem pengusiran dari negara tersebut. Disitulah kesempatan terakhir Pak Ketua Tim untuk memutuskan membawa. Pesawatnya juga itu adalah 24 jam terakhir sebelum take off, baru bisa ada kepastian. Tapi memang kalau dia terlambat akan terjadi keputusan suaka politik dari Jaksa Agung sana. Memang ada upaya di bandara itu, di kantor imigrasi. Kalau boleh saya sampaikan apa yang dirasakan oleh tim, Pak Nazarudin sebenarnya tidak menginginkan beliau berbicara dengan imigrasi didengar oleh tim. Tapi pada waktu itu memang tim berusaha untuk ingin mengetahui Pak Nazarudin bercakap tentang apa di kantor imigrasi di bandara itu. Jadi memang ada upaya agar proses tidak jadi berangkat, menurut tim ya, bukan menurut saya, tapi menurut tim. Tetapi pada akhirnya petugas imigrasi di sana memberikan ruang kepada tim sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh pihak dari Kementerian Luar Negeri melalui saluran diplomatik. Akhirnya ditempuhlah dengan cara expulsion itu, dan yang bersangkutan Pak Nazarudin bisa dibawa ke Jakarta pada waktu itu. Apa benar bahwa Brigjen Anas sampai bentrok seperti itu dengan Dubes kita? Pak Dubes ya. Kalau bentrok kami tidak sampai mendengar, ngancam kamu yang lewat atau gue yang kami lewat. tidak mendengar pengalaman seperti itu oleh ketemu nggak dengan Bung Anas hari ini? Ketemu. Jadi sebelum kami hadir kemari, kami rapat dengan semua tim. Jadi semua tim tengah menyiapkan dokumentasi perjalanan di sana. Dan tidak ada... Ada nggak pertanyaan dari Pak Boy kepada Anas? Apa benar tuh yang ditulis Tempo bahwa Anda sampai mengancam Dubes begitu? Nah ini kami belum sampai sejauh itu tentang peristiwa itu. Kenapa pesawat itu 36 jam ke sini dan bahkan transit 3 kali di Afrika? Ya. Yang pertama... Dan agak aneh bagi saya, Senegal, kemudian Nairobi, kemudian ada 3. Ya. Itu jaraknya tidak perlu transit 3 kali. Iya, jadi ini pesawat bukan pesawat reguler. Kalau pesawat reguler, itu semua sudah fix semua Pak Karni. Jadi administrasi penerbangan pasti sudah bagus. Tapi karena ini pesawat dadakan, di mana juga pihak penerbangan sendiri merasa
sebenarnya ini suatu proses charter yang sangat cepat. Biasanya orang mau charter seperti ini perlu 1 minggu. Tapi karena ini pelayanannya hanya 1 kali 24 jam, dan ini terkait masalah perizinan melintasi negara lain yang memerlukan approve dari negara yang dilintasi. Proses ini yang terjadi di Kenya. Akhirnya pesawat dipaksa untuk turun oleh karena belum disetujui dalam melintas negara tersebut. Jadi kondisi ini membuat menjadi tertunda. Kemudian juga pesawat kecil. Kalau pengalaman penerbangan yang dialami oleh tim, kami mendengar ini karena pesawat berbadan kecil, rentan dengan cuaca. Jadi juga apabila kondisi yang tidak baik, ini membuat juga harus landing terlebih dahulu, dan terkait kebutuhan refueling juga demikian. Jadi tercatat khusus refueling saja itu ada 3 kali refueling. Jadi kondisi-kondisi seperti ini membuat perjalanan total itu dari take off sampai landing di Halim pada tanggal 13 jam 20.00 itu 36 jam memang. Reasonable alasannya, tapi yang saya pertanyaan terakhir itu Pak Boy, kenapa Kaligis gak boleh ikut pesawat? Nah, ini memang suatu komunikasi yang saya tidak tahu ya. Tetapi yang kami ketahui dari tim, Pak Kaligis berangkat mendahului ke Jakarta. Itu ada spare waktu yang agak berbeda. Kemudian komunikasinya yang saya juga tidak tahu persis mengapa, apakah ini ada miskomunikasi antara Pak Kaligis dengan tim dan sebagainya. Itu yang belum saya gali. Kenapa Bapak nggak jawab? Menurut Ayer kan didampingi pengacara itu kan di pemeriksaan. Memang dalam tahap pemeriksaan. Kalau kita berbicara ketentuan peraturan hukum acara, apalagi di sana ini adalah wilayah internasional, bukan negara Republik Indonesia, tentu memang dilihat dari kewajiban. Artinya belum ada hak juga pengacara untuk mendampingi. Pada saat proses pemeriksaan, tentu itu adalah merupakan suatu hal yang wajib didampingi penasihat hukum. Kalau diperiksa. Iya, pada waktu itu kan di dalam penerbangan diperiksa tidak? Sepengetahuan kami tidak ada pemeriksaan, dan juga termasuk di Bogota sendiri tidak ada pemeriksaan pro justitia, itu tidak ada. Baik. Kita setelah ini mengunjungi Ruhut Sitompul dan Sultan Batugana. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita sampai kepada tamu yang ditunggu-tunggu pemirsa. Siapa? Raja Minyak, Polta, Ruhut Sitompul, dan Sultan Batugana. Tapi sebelum saya nanya beliau, kita lihat dulu tayangannya berikut. DPP membentuk tim, saya, Johnny Allen, dan Pak Jafar Hapsah. Berangkat ke Singapura untuk berkomunikasi. Kita lihat dulu yang bersangkutan benar sakit apa tidak. Kan begitu kan, menyinggung. Kita sampaikan, saya bilang sakit. Beliau waktu saya tanya, ya saya lihat kurus, Jar kenapa engkau kurus? Saya bilang kan, Bang, berat badan saya 18 kilo turun. Kan begitu. Itu kata-kata beliau yang saya sampaikan. Saya tambah-tambah. Dalam 2 minggu lagi. 2 minggu. Kalau masalah soal kurus mengurus itu 1 hari pun bisa kurus, Pak. Ya, nggak usah dipermasalahkan itu. Yang penting kami ketemu. Masuk barang itu Pak Sultan. Kemana aja Pak Sultan? Lama pemirsa nunggu-nunggu. Begini Pak Garni, saya bukan nggak mau datang ya di forum yang terhormat ini. Ini adalah forum pencerahan bagi saya, forum klarifikasi, bagus sekali sebenarnya. Tapi kadang-kadang nggak tepat waktunya, itu saja. Oh jadi berselisih waktu. Kadang-kadang memang berselisih paham dengan Pak Karni, kadang-kadang. Contohnya hari ini saya datang karena Pak Karni minggu lalu kembali menyatakan 18 kilo turun. Iya.
Itu kan kata Najarudin, bukan kata saya. Ya, tapi, saya menyampaikan saja. Tapi Bapak lihat waktu itu juga. Saya lihat memang kurus. Tapi 18 kilo saya nggak tahu. Saya nggak perlu urusan dia turun 18 kilo atau 20 kilo. Nggak urusan sama saya, Pak. Oh. Satu itu. Ya, satu itu. Kedua, ketika ada dialog di sini, waktu beliau di Singapura, dia pantau di sana semua. Kadang-kadang ada teman-teman kita, ya, yang berbicara, nyeleneh menurut dia kontak saya. Bang, kenapa si A begini, kenapa si B begini. Tapi ketika yang saya bilangkan 18 kilo itu, dia tenang-tenang saja. Berarti benar itu barang. Itu pertama. Kedua, kalau seandainya... Jangan terlalu nanya 18 kilo. Orang turun 18 kilo 2-3 hari, balik lagi juga gampang kan. Turun kemarin, nah kemudian naik lagi, sudah. Ya. Nah, udah apa-apa. Iya, saya coba menyuruh beliau bicara lagi. Oke, saya teruskan. Jadi saya datang, ya. Saya juga pernah dikontak sama saudara Najarudin, ya. Najar lah, Najarudin kontak saya. Saya klarifikasi masalah 18 kilo itu. Jar, ini banyak orang nggak percaya loh Anda turun 18 kilo. Bang, sekarang saya naik 4 kilo katanya. Itu kan ngomongan dia. Waduh. Itu ya. Kemudian kalau saya katakan, kalau ditanya wartawan kan anak buah Bapak juga kan pengen tahu semua ini. Betul. Surat ini beratnya berapa, kira-kira berapa. Sudah saya sampaikan 18 kilo. Kalau saya bilang 8 kilo, Najarudin baca di internet 8 kilo. Dia bisa protes saya. Bang, kenapa berat badan saya juga abang korupsi? Kata, repot juga kita kan. Iya. Saya nggak urusan lah itulah. Kalau nggak percaya, itu ada dia di Brimob sana. Tanya kalian di sana. Tahu urusan saya itu. Nggak, rakyat bertanya karena begitu dia nyampe badannya gemuk. Pak, itu juga Bapak juga aneh ini. Ketika dia nyampe badannya gemuk. Bapak juga kalau sakit, ya, hari ini sakit, 2 bulan kemudian dipompa orang di rumah sakit sana, bisa 20 kilo naik juga. Betul. Gak usah permasalahkan itu Pak Karni. Bapak Karni juga aneh-aneh juga ini. Tapi ada yang saya ingin tanya Bapak. Ketika ketemu itu katanya Bapak gantongin wasaku dari dia. Ini mau klarifikasi. Makanya saya datang. Saya tadi tanya juga kepada saudara Iwan supaya saya nggak salah, ya. Saya tanya, apa benar itu kata-kata Najarudin? Di Skype itu ada begitu. Bukan di situ, Bang, katanya. Ada berbicara langsung. Saya mau jelaskan di sini, Pak Karni. Pak Najarudin, kita temui, beliau lagi bermasalah. Mau masuk ke jurang barang nih. Masa pula kita mau ikut-ikutan masuk ke jurang terima duit? Aneh menurut saya. Tidak ada itu. Catat. Ayo, ngarang lagi. Nggak ada masalah sama saya. Catat itu. Jelas barang tuh. Tak ada. Siapa yang mau masuk jurang? Ngeri-ngeri sedap barang nih. Nggak ada yang mau masuk jurang. Setuju. Tapi kalau biasanya orang itu memang dapat wasaku dari orang itu. Betul. Ya. Biasanya. Itu untuk teman-teman Pak Karni. Untuk saya tidak berlaku biasanya itu. Katanya. Pak, tidak ada urusan sama saya uang itu. Ngeri barang tuh. Bapak kayaknya dekat sama Najarudin. Saya bukan dekat sama Najarudin saja. Saya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dekat sama semua orang, termasuk Najarudin. Loh, ya begitu dong. Tapi ngomong-ngomong Pak Sultan itu nggak datang-datang malah tambah gemuk juga saya lihat. Gimana? Agak gemuk sekarang. Maka salah juga Bapak. Kenapa? Berat badan saya turun 5 kilo. Kok Anda lihat juga agak gemuk. Jadi Bapak kacamata ini perlu diperbaiki menurut saya. Perlu Pak Karni. Jangan Bapak aja ngerjain orang. Kita juga kerjain Bapak. Bukan 18 kilo. Bukan 18. Saya turun 5 kilo selama bulan puasa. Bukan 18. Enggak lah, itu urusan Pak Najarudin lah. Bapak tanya sendirilah dia. 15 kilo. Apa lagi? Pak? Apa tanggapan Bapak tuduhan-tuduhan Najarudin selama ini? Begini. Bahwa Anas kebagian, bahwa Sultan belum. Kok belum? Berarti ada. Ini dilihat orang ramai loh ini. Tidak ada. Ya, tidak belum. Kalau belum itu kan bisa ada. Tidak ada. Ya, pasti itu. Insya Allah tidak ada. Okay. Jangan bikin kacau nih barang. Gak mau saya. Baik. Apa tanggapannya? Tanggapan kami Pak Karni. Dari awal sudah kita katakan. Baik itu ketua dan pembina.
beliau ini kayak ini Dewan Kehormatan, ketua umum kami sendiri dan kita semua sudah sepakat. Kalau ada orang yang dituduh oleh saudara Nazarudin, buktikan saja di pengadilan. Kita tidak pernah intervensi. Makanya ketika judul ini Bapak bikin, mengapa Nazarudin bungkam? Ini mau kita jelaskan. Kenapa? Ya,